Selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih. Semangat yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak kami semua? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Oke, baik. Tentu karena tidak ada yang sakit, otomatis semua tadi sudah makan di rumah. Sudah? Siapa yang belum makan di rumah tadi? Ada yang belum makan tadi dari rumah? Tidak. Oke, mantap. Jadi, sebagai anak sekolah, pagi hari kalau berangkat sekolah harus sarapan. Biar apa? Biar sehat. Biar semangat. Biar apa, murid? Biar semangat. Oke, mantap. Baik. Di sini sebagai kita orang yang punya kepercayaan, segala sesuatu yang kita lakukan itu kita serahkan jiwa raga kita ke dalam naungan kasih Tuhan. Oke, baik. Sebelum kita lebih lanjut, siapa anak kami yang ingin memimpin kita untuk berdoa? Kami persilahkan. Oke, ya. Silakan. Berdiri semua. Berdiri. Tidak. Oke. Yesus itulah satu-satunya. Tiga, ya. Oke, mantap. Baik, silakan duduk. Duduk. Terima kasih dulu untuk siswi kami Cece Lahamu sudah memimpin kita menyerahkan jiwa kita ke dalam naungan kasih Tuhan. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita absen dulu, ya. Absen dulu ya. Kita absen. Kita absen di sini. Cece Lahagu. Hari, Pak. Oke. Ridho Lahagu. Ya. Hari, Pak. Oke. Olvin Lahagu. Hari, Pak. Mori Lahagu. Hari. Anugerah Lahagu. Hari, Pak. Selfie Lahagu. Kane Lahagu. Hari, Pak. Lilis Lahagu. Hari, Pak. Oke, mantap. Baik. Semua hadir. Nah, buat anak-anak kami semua, ini yang Bapak mau. Setiap hari tetap hadir di sekolah. Jangan ada yang tidak hadir. Terkecuali kalau apa? Sakit, berhalangan atau lain sebagainya. Dan walaupun sudah begitu, tetapi harus dilampirkan surat. Ya, mulai dari hal kecil kita coba pelan-pelan nanti biar kita lebih disiplin untuk kedepannya. Jadi mana tahu sakit nanti bilang sama abangnya, bang tulislah suratku dulu. Ya itu kan bisa. Kalau ada halangan, kepentingan, coba kasih surat. Oke, next. Seterusnya, sebagai seorang peserta didik juga, apa yang dilihat dari kita yaitu mengenai perhatian.
Mulai dari mana? Dari sepatu, kaos kaki, celana. Nggak mungkin kita ke sekolah tanpa celana, ya kan? Iya. Nah, baju, dasi, topi. Pasti nanti kalau kita lewat di tengah jalan, kalau ada orang itu ada sekolah itu, sekolah di mana dia? Terapi. Nah, di situ kita dinilai baik. Di situ kita dinilai disiplin. Oke, siswa-siswi kami semuanya, karena ini proses pembelajaran, sebelum kita memulai pembelajaran kita, apa aja dulu semua berdiri. Kita bikin ice breaking. Oke, siapa yang pimpin kita untuk ice breaking? Saya Pak. Oke, silakan. Gimana kita SPM dulu? 1, 2, 3. Tepuk sukses. Di hatiku Ada cinta. Di diriku ada doa. di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Oke, baik. Sekali lagi, masih ada yang sudah loyo. Masih ada yang tepuk sukses. Jangan ya. Semangat. Kan kita ini pagi hari. Jadi kalau pagi hari udah masih semangat. Oke? Sekali lagi coba ulang. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta. Di diriku ada doa. Di tanganku ada karya. Sukses, sukses. Oke, baik. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, baik. Siswa-siswi kami semuanya, sekarang kita masuk pada pembelajaran kita. Sebelum kita lebih mendalam lagi untuk masuk ke materi kita, di sini ada tahap tujuan pembelajaran kita hari ini. Bapak kasih tahu dulu bahwa hari ini kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup. Ini kelas 4. Ya, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa aja tujuan pembelajarannya? Kita ketahui dulu, kita coba lihat tujuan pembelajarannya, yaitu tujuan pembelajaran kita mengenai materi ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama apa? Membedakan Ciri-ciri makhluk hidup dan benda dan hidup melalui observasi. Oke, mantap. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini, membedakan ciri-ciri makhluk hidup dari benda hidup melalui observasi. Apa itu observasi? Mengamati, melihat. Misalnya kita melihat apa ini di samping pohon Bisa. itu namanya mengamati. Kita observasi. Nah, membedakan ciri-ciri makhluk hidup dari benda hidup dan benda tak hidup. Nah, itu istilahnya. Dengan kita melihat pisang ini, kita bisa mengetahui di manakah tergolong dia. Apakah dia tergolong makhluk hidup atau tidak. Nah, itu nanti tujuan pembelajaran ini. Setelah kita belajar materi ini, nanti kita bisa mengetahui setelah kita mempelajari ini. Next, yang kedua. Apa yang kedua? Mori. Besar aja Mori. Mampu mengaplikasikan prinsip klasifikasi dalam mengelompokkan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Oke, mantap. Di sini mampu mengaplikasikan prinsip klasifikasi dalam mengelompokkan makhluk hidup di lingkungan. Jadi kita di sini bisa mengelompokkan apakah ini pisang ini termasuk makhluk hidup apa dia? Tumbuhan, manusia, atau hewan. Misalnya kalau kita katakan, Bapak katakan misalnya, pohon pisang ini adalah makhluk hidup manusia. Benar atau tidak? Tidak. Apakah pisang ini bisa dikatakan manusia? Tidak. Oke, tetapi ada golongannya. Apa golongannya itu? Tumbuhan. Tumbuhan. Oke, mantap.
berkomunikasi dan bisa kita berkolaborasi, ya, untuk menyelesaikan terkait klasifikasi makhluk hidup. Oke. Jadi harapan kami di sini Bapak memotivasi kalian untuk coba serius dan konsentrasi untuk mempelajari materi kita hari ini. Ini sangat-sangat berguna sekali, ya. Sangat-sangat berguna, dan sampai ke ujung apapun di ujung pendidikan ini cicir makhluk hidup tidak lepas kita pelajari, ya. Nah, Bapak motivasi kalian supaya kalian bisa lebih menguasai materi ini nanti setelah Bapak atau setelah kita belajar lebih dalam. Oke, next. Seperti biasa, sebelum kita lebih dalam lagi, kita akan Nyanyi. Oke, sekali lagi Bernyanyi. Bernyanyi. Kenapa sudah lagi? Bernyanyi. Oke, mantap. Baik. Siapa yang mau memimpin kita untuk bernyanyi? Solid Kids. Oke, maju. Di sini saya. Nah, oke. Pada Pancasila. Ganda Pancasila, aku mendukungmu. Ayo proklamasi, sedia mendukungmu. Pancasila dasar negara, merdeka umatku sentosa. Bina di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ganda Pancasila, aku mendukungmu. Ayo proklamasi, sedia mendukungmu. Pancasila dasar negara, merdeka umatku sentosa. Bina di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, ada satu lagi yang kurang. Untuk detail kita tetap aja di situ dulu. Apa yang kurang? Diri. Kita belum Berdiri. berdiri. Oh, udah berdiri dulu semua. Biar lebih semangat kita. Goyang-goyang, ya. Goyang-goyang. Bisa kita ketuk meja, ya. Biar menjaga kita. Sudah? Biar lebih semangat. Kita ulang lagi, ya. Oke. Solid Kids. Pada Pancasila. Boleh. Tunggu. Ganda Pancasila, aku mendukungmu. Ayo proklamasi, sedia mendukungmu. Pancasila dasar negara,
ya Kak? Ide. Oke, buat siswa-siswa kami semuanya, di sini sudah Bapak sediakan video. Ini nanti kita perhatikan. Siswa-siswi kami semua perhatikan videonya. Nah, kita tampilkan nanti di atas video. Lihat dengan konsentrasi, pahami, amati. Nah, itu makanya ada tadi di apa? Di tujuan pembelajaran kita yaitu observasi, mengamati dengan benar-benar video di atas, ya. Oke, kita tampilkan video pembelajaran kita hari ini yang berjudul ciri-ciri makhluk hidup. Oke. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pada video ini akan menjelaskan tentang pengertian makhluk hidup, jenis-jenis makhluk hidup, dan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Lalu, siapa saja yang termasuk jenis-jenis makhluk hidup? Yang pertama adalah manusia. Siapakah manusia itu? Ya, kita semua adalah manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di muka bumi ini, dikarenakan manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran. Yang kedua, tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri, karena tumbuhan menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, kemudian air tersebut disalurkan ke daun. Daun melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan O2 atau oksigen yang kita hirup sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu hewan. Hewan juga termasuk makhluk hidup. Namun, hewan tidak memiliki akal seperti manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Lalu, bagaimana ciri-ciri dari makhluk hidup? Yang pertama, makhluk hidup bergerak. Yang kedua, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Yang ketiga, bernapas. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak. Dan yang terakhir, peka terhadap bangsa. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Bergerak adalah berpindah dari tempat atau kedudukan. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda, seperti manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang menggunakan sirip, cicak melayang di dinding, dan tumbuhan yang bergerak terkena angin. Bernapas adalah proses menghirup dan mengeluarkan udara. Udara yang membutuhkan dalam bernapas adalah oksigen. Udara dihembuskan, hasil bernapas adalah karbon dioksida. Fungsi bernapas adalah menghasilkan energi yang digunakan untuk beraktivitas. Nah, apa saja sih alat pernafasan makhluk hidup itu? Yang pertama, manusia bernapas menggunakan paru-paru. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata, mulut, daun, dan destinnya. Dengan ikan bernafas menggunakan insan. Sapi bernafas menggunakan paru-paru melalui hidungnya. Membutuhkan makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Tumbuh dan berkembang. Bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaring intersual atau pertambahan
rendahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satu panjang dan berat. Contoh pertumbuhan makhluk hidup. Contohnya manusia, mulai dari bayi, balita, anak, remaja, dewasa, dan seterusnya. Contoh pertumbuhan dari biji, kecambah, tanaman muda, tanaman dewasa, dan seterusnya. Dan yang terakhir, contoh pertumbuhan hewan dari bertelur, menetas, anak ayam, dan seterusnya. Berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga berkembang biak dengan cara bertelur. Peka terhadap rangsangan. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyalakan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Rambut malu akan menutup dalamnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Ladak dan kaki seribu akan membunuh badannya jika disentuh. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, baik. Sudah kalian perhatikan tadi? Sudah kan? Apa itu pun makhluk hidup, apa itu jenis-jenisnya. Terus masuk ke ciri-cirinya. Pasti Bapak tahu ini sudah ada di luar kepala semua. Untuk itu, biar lebih paham lagi, kita coba lihat lagi videonya. Kita amati benar-benar. Diobservasi dengan serius. Di sini nanti ada kuis dan Bapak. Jadi Bapak tanyakan sama kalian, Bapak harap bisa kalian mengerti. Oke? Silakan disaksikan videonya. Matanya semua tertuju ke fokus. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pada video ini akan menjelaskan tentang pengertian makhluk hidup, jenis-jenis makhluk hidup, dan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Lalu, siapa saja yang termasuk jenis-jenis makhluk hidup? Yang pertama, ada manusia. Siapakah manusia itu? Ya, kita semua adalah manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di muka bumi ini, dikarenakan manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran. Yang kedua, tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri, karena tumbuhan menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, kemudian air tersebut disalurkan ke daun, lalu melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan O2 atau oksigen yang kita hirup sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu hewan. Hewan juga termasuk makhluk hidup, namun hewan tidak memiliki akal seperti manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Lalu bagaimana ciri-ciri dari makhluk hidup? Yang pertama, makhluk hidup bergerak. Yang kedua, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Yang ketiga, bernapas. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak. Dan yang terakhir, peka terhadap bangsa. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Bergerak adalah berpindah dari tempat atau kedudukan. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda, seperti manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang menggunakan sirip,
supaya dinding dan tumbuhan yang bergerak terkena angin. Bernapas adalah proses menghirup dan mengeluarkan udara. Udara yang membutuhkan dalam bernapas adalah oksigen. Udara dihembuskan, hasil bernapas adalah karbon dioksida. Fungsi bernapas adalah menghasilkan energi yang digunakan untuk beraktivitas. Nah, apa saja sih alat pernapasan makhluk hidup itu? Yang pertama, manusia bernapas menggunakan paru-paru. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata, mulut daun, dan intestine. Dan ikan bernapas menggunakan insan. Sapi bernapas menggunakan paru-paru melalui hidungnya. Membutuhkan makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Tumbuh dan berkembang. Bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaring intersual atau bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan suatu panjang dan berat. Contoh pertumbuhan makhluk hidup. Contohnya manusia, mulai dari bayi, balita, anak, remaja, dewasa, dan seterusnya. Contoh pertumbuhan dari biji, kecambah, tanaman muda, tanaman dewasa, dan seterusnya. Dan yang terakhir, contoh pertumbuhan hewan dari bertelur, menetas, anak ayam, dan seterusnya. Berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga berkembang biak dengan cara bertelur. Peka terhadap rangsangan. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyinarkan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Ladak dan kaki seribu akan memburu badannya jika disentuh. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, baik. Ini judul materinya, judul videonya ciri-ciri makhluk hidup di kelas 4, khususnya mata pelajaran IPA. Baik. Bapak yakin siswa-siswi kami semuanya sudah menangkap dan sudah mengamati. Ya. Sekarang kita masuk satu persatu. Nah, satu persatu. Tadi kita sudah mengetahui apa itu makhluk hidup. Nah, apa jenis-jenisnya? Jenis-jenisnya tadi ada ada berapa murid? Nah, apa aja? Coba sebutkan. Manusia, apalagi? Hewan, apalagi? Tumbuhan. Pas itu Caca yang dikatakan si Mori? Pas. Oke. Nah, untuk materi kita hari ini kita masuk di bagian ciri-ciri makhluk hidup. Apa itu yang pertama? Yang pertama tadi apa? Bernapas. Coba Kade, coba apa itu bernapas? Setiap makhluk hidup pasti bernapas. Bernapas adalah proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen ini sangat penting untuk membakar nutrisi yang kita makan sehingga tubuh kita bisa mendapatkan energi dan beraktivitas. Oke, mantap. Terima kasih buat sekali. Coba dulu praktekkan dulu bagaimana cara bernafas. 1, 2, 3. Kalau tarik nafas bagaimana? Nah, itu namanya bernafas. Kalau dikatakan begini bagaimana? Apa itu? Menarik nafas. Istilahnya mengambil oksigen.
Lagi menghirup oksigen dia. Nah, itu kan? Kita saat ini sedang menghirup oksigen atau tidak? Ya. Hah? Sedang menghirup. Ya, kita sedang menghirup oksigen. Itu kan bernafas. Nah, bernafas ini kriteria keduanya itu contoh pada manusia dan hewan. Kita bernafas menggunakan paru. Paru. Di mana paru-paru kita dulu kalau tahu? Sini. Jangan hanya bilang paru-paru, ya. Sementara tidak tahu. Apakah paru-paru itu letaknya di mana itu? Di telinga atau di mana? Di dada. Di Di dada. Oh, di dada. Oh, berarti letak paru. Nah, jika seandainya manusia itu dan hewan tidak memiliki paru-paru, bagaimana? Mati. Nah, tidak dikatakan makhluk Hidup. tapi dikatakan sebagai benda Mati. karena tidak ada kehidupan di dalamnya. Nah, itu dia. Oke, seterusnya. Contoh pada tumbuhan. Tumbuhan bernafas melalui pori-pori kecil di daun yang disebut stomata. Nah, kalau kita bayangkan, pisang ini bagaimana dia bernafas? Dari daun. Nah, ini tadi pisang termasuk apa? Tumbuhan. Coba kita observasi ya, kita amati pisang ini. Sama ini ada pohon karet. Kalau kita perhatikan, observasi, di mana ya dia bisa berkembang ya? Di mana dia dapat makan? Sementara dia tidak punya tangan, mulut, dan lain sebagainya. Iya kan? Iya. Kalau kita amati itu pohon kelapa, tidak ada mulutnya. Ada atau ada? Tidak. Ada anu gerak? Tidak. Tidak kan? Tetapi dia bernafas melalui pori-pori kecil di daun. Di daunnya ada pori-pori kecil. Di situ dia menghirup oksigen. Di situ juga dia membuang oksigennya. Makanya dia tetap hidup. Oke. Next. Yang kedua. Apakah yang kedua? Ciri-ciri makhluk hidup? Memerlukan makanan dan minum. Oke, mantap. Memerlukan makanan. Bisa juga roti. Apa aja itu makanan dulu? Makanan. Nasi. Nasi. Ikan. Apa lagi? Padi. Apa lagi? Kue. Air. Apa lagi? Sayur. Apa lagi? Pores. Minuman-minuman. Ya, itu kan? Misalnya, kalau kita amati lagi, bagaimana cara pohon pisang makan? Itu kan? Karena dia disebut tadi makhluk hidup. Nah, bagaimana cara dia? Di mana dia makan? Kalau misalnya Bapak kasih samanya ini roti kelapa untuknya, bagaimana dia makan? Bisa dia makan? Tidak. Tetapi ada cara tertentu. Cara tertentu yang dimiliki tumbuhan berbeda dengan cara manusia. Kalau kita manusia ini untuk bertahan hidup, makhluk hidup butuh energi ini dapat dari nutrisi atau makanan. Tumbuhan, manusia dan hewan kalau tidak makan, tidak memerlukan makanan, tidak hidup. Seterusnya, tumbuhan adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Melalui proses fotosintesis mereka disebut autotrof. Itu khusus tumbuhan. Nah, apa yang dilakukan untuk mendapatkan makanan yaitu proses fotosintesis. Tetapi kalau hewan dan manusia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, itu bedanya. Kalau tumbuhan itu enak loh tumbuhannya sebenarnya. Tahu kalian kenapa tumbuhan ini enak hidupnya? Tidak. Nah, dia tetap hidup sementara dia tidak kerja. Tidak kan? Apa ada kerja tumbuhan? Tidak kan? Kita tenang aja dia di situ. Besoknya udah naik dia, udah lebih dewasa dia, ya kan? Sementara kita manusia harus berusaha
berusaha. Begitu juga hewan, dia berusaha mencari makanan. Seperti harimau, dia carilah apa yang ditemukannya. Kalau jumpa pun sama manusia, dimakannya lah manusia. Iya kan? Iya. Nah, makanya hati-hati kalau ke hutan. Kalau ada harimau, cepat-cepat lari. Kalau bukan manusia yang memakan harimau, harimau yang makan manusia. Iya. Nah, mereka mendapatkan makanan dari makhluk hidup lain. Mereka disebut heterotrof. Apa tanya dulu? Manusia bisa memakan hewan? Bisa. Hah? Bisa. Bisa. Oke. Manusia bisa memakan Hewan. hewan, bisa memakan manusia? Bisa. Bisa. Oke. Sudah? Manusia dan hewan ada relasinya. Sudah? Sekarang tumbuhan. Tumbuhan bisa memakan manusia? Tidak. Oke. Manusia bisa memakan tumbuhan? Bisa. Contohnya apa? Sayur. Sayur. Betul sekali kalian. Sayur. Daun Singkong. Nah, di situ kita terbukti bahwa kita memakan tumbuhan. Tetapi tumbuhan tidak bisa memakan manusia. Masa pisang ini memakan si cacing? Nggak mungkin kan? Tidak. Nah, itu makanya disebut manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Karena dia sangat istimewa, beda dengan makhluk lainnya, beda dengan hewan, beda dengan tumbuhan. Manusia itu diciptakan dengan akal. Ada akalnya. Ada kesadarannya, ini tidak baik. Ini tidak sopan. Nah, itu kan. Tetapi kalau hewan dan tumbuhan tidak mereka kenal itu. Kalau hewan pun nggak pakai celana, bebas saja dia. Nah, iya kan? Kalau ada acara main luar aja mereka. Padahal sebentar mereka tidak punya celana. Itu ya kan? Itu salah satu buktinya bahwa mereka tidak punya akal. Lah, misalnya kalau ada acara, ada salah satu manusia tidak punya celana dia, lewat aja dia. Apakah itu dikatakan manusia? Tidak kan? Meski tubuhnya itu manusia, tetapi dia tidak punya akal. Di mana sering kita temui itu? Sama orang Gila. betul, mantap sekali. Sama orang yang sudah hilang kewarasannya, tidak punya akal lagi. Sudah beda alam yang ada di pikiran. Makanya kalau ada perbuatan-perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan harapan kita yang seyogianya sebagai manusia, kita sering disebut sebagai binatang. Kenapa kita disebut sebagai binatang? Karena kita tidak menyesuaikan diri kita. Di situ kita harus nampak, lihat bahwa kita punya akal, beda dengan hewan dan tubuh. Oke, seterusnya masuk kita ke ciri makhluk hidup yang ketiga, yaitu Cece. Apa judulnya yang ketiga? Oke, bergerak. Bergerak di sini yaitu makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak, baik seluruh tubuhnya maupun sebagian. Gerak ini bertujuan untuk mencari makanan. Oke. Ini sudah ditetapkan di atas seperti yang Bapak bilang tadi. Untuk mencari makan. Bapak bergerak dari sini mau ke kebun itu untuk mencari makan. Ya kan? Mencari makan biar kenyang, biar bisa hidup, biar bisa melakukan segala sesuatu yang Bapak mau. Ya kan? Seterusnya untuk menghindari dari musuh. Nah, kita menghindari diri dari Musuh. Kita menghindari diri dari musuh. Nah, apalagi di sistem bergeraknya berpindah tempat. Dari tadi Bapak di sini, lalu Bapak pindah ke sini. Itu disebut apa? Berpindah tempat. Berpindah tempat atau bergerak. Oke, bergerak ini dibagi menjadi dua, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Apa itu kan gerak aktif? Gerak aktif adalah Tangan. nah, seperti tangan. Pengertiannya di situ gerak aktif, gerakan yang terlihat jelas seperti manusia berjalan, burung terbang atau ikan berenang.
Ikan berenang begini dia kan. Nah, burung terbang enak kali dia kan berenang. Kalau misalnya Bapak sering melaut, andaikan saja Bapak jadi burung bisa terbang, ya kan? Begitulah, begitu yang ada di prasangka. Betul kan? Kalau kita perhatikan, andai saja saya seperti burung bisa terbang. Nah, sementara kita tidak tahu bahwa di pikiran burung itu, andai saja saya seperti si kani bisa berjalan dia, ya kan? Bisa bekerja dia, bisa main bola dia. Begitu juga ikan. Ya, andai saja aku seperti burung bisa terbang. Begitu juga sebaliknya. Saling ada keistimewaan, ada kelebihan masing-masing, ada juga kelemahan. Itu makanya makhluk hidup dikatakan sebagai ada kelebihan dan ada kelemahan. Seterusnya, gerak pasif, gerakan yang tidak terlihat jelas dan lambat. Tumbuhan termasuk makhluk hidup yang bergerak pasif. Oke, Bapak tanya dulu. Bagaimana cara tumbuhan bergerak? Ditiup angin. Oke, ditiup angin. Kalau goyang-goyang dia itu disebut dia bergerak. Walaupun dia bergerak dengan bantuan angin. Itu disebut pasif. Next, keempat, tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sudah? Tumbuh adalah proses bertambahnya ukuran atau berat. Contohnya berat badan bertambah tinggi semakin naik. Itu disebut tumbuh. Ya. Tumbuh. Ini nanti 2 bulan lagi si umur ini, kalau dia kilo di hari ini 10 kilo. 1 bulan lagi pasti naik di atas 13 kilo. Tingginya pun begitu. Kalau 100 meter, kalau udah 100 meter udah lebih istimewa lah, 100 meter. Bagaimana tingginya ke 100 meter? Tidak bisa terbayangkan. Bagaimana raksasa? Iya kan? Iya. Coba bayangkan 100 meter. Sedangkan tinggi Bapak aja 1 meter 550, 1 meter setengah. Kalau dibandingkan 100 tahun, sudah tinggi sekali lah. Bagaimana kalau berjalan dia hancur kita dibikinnya. Ya kan? Oke. Seterusnya berkembang, proses menuju kedewasaan. Ini berkaitan dengan perubahan fungsi organ benang dan kemampuan. Contohnya saat bayi menjadi anak-anak, dia tidak hanya bertambah besar, tumbuh, tetapi juga belajar berbicara, berjalan, berpikir, berkembang. Nah, pas kalian masih kecil, tidak tahu apa. Nah, sementara sekarang udah besar. Itu namanya disebut besar, berkembang. Itu dikatakan juga berkembang. Oke, seterusnya. Apa kalau nomor 5 coba bacakan. Besarkan suaranya. Nomor 5. Rasakan iritabilitas. Oke. Nomor 5 adalah bukan terhadap rangsangan atau iritabilitas. Sudah? Nah, iritabilitas kalau ditanya apa itu iritabilitas kan Peka terhadap rangsangan. Setiap makhluk hidup punya kemampuan untuk bereaksi atau merespon rangsangan dari luar. Rangsangan bisa berupa cahaya, sentuhan, suara, panas, atau dingin. Contohnya, kalau misalnya, mungkin saya, Bapak ambil hal kecil saja. Ini ada cahaya di dalam ruangan ini. Adakah? Di sini disebut salah satu contohnya tadi cahaya. Ini pas terkena berarti kita merasa sakit mataku. Ya kan, bukan terhadap rangsangan. Sakit mata kita ya. Apalagi kalau bisa, sakit mataku ya. Gitu dia. Seterusnya sentuhan. Ini sering berlaku sama anak cowok dan anak cewek. Misalnya Bapak pegang, misalnya Bapak cewek, misalnya kan.
Bapak cewek misalnya, Bapak sentuh si Olvin, pasti main-main dia kan. Nah, itu ada proses bukan terhadap rangsangan karena dia merasa berbeda ya. Kalau sama kawannya laki-laki, nah santai saja. Tetapi kalau sama, apalagi kalau sama bapak ibu guru, kalau misalnya ganteng-ganteng, cantik-cantik, kalau dielus pipinya pasti, nah itu termasuk rangsangan. Seterusnya, suara. Udah enak kita lah di sini, misalnya. Tiba-tiba datang kawan kita. Bisa-bisa suaranya, berarti kita ada rangsangan. Langsung marah kita atau bagaimana kan? Pasti ada. Contohnya apa saja? Datang bersama Sylvie, bapak bisikan besar suara, pasti marah dia, ya kan? Itu namanya rangsangan juga. Dingin. Kalau pagi-pagi ada rangsangan yang kalian dapat? Ada. Apa? Dingin. Betul sekali dingin. Itu termasuk bukan terhadap rangsangan. Oke, nomor 1, manusia. Saat mata kita terkena cahaya terang, pupil mata akan mengecil secara otomatis. Benar atau tidak? Benar. Itu kan, mata bapak kan, mata bapak mengecil kalau ada cahaya. Tumbuhan putri malu akan mengantuk daunnya saat disentuh. Tahu kalian apa putri malu? Tahu. Sudah pernah? Siapa yang tidak tahu putri malu? Tahu siapa yang tahu? Tahu? Tunjuk tangan. Putri malu kalau kita sentuh dia apa dia? Di bulungnya dia. Layu dia layu. Putri malu. Itu disebut pekat terhadap rangsangan. Itu khusus tumbuhan. Hewan. Kucing akan berlari menjauh saat mendengar suara klakson. Ya kan? Kucing. Kalau kita push dia kan, pasti lari dia mendengar ya. Itu rangsangan. Oke, next. Nomor 6, berkembang biak. Berkembang biak itu adalah memiliki keturunan. Untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah, setiap makhluk hidup harus berkembang biak. Contohnya manusia dan dewa berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Manusia berkembang biak bagaimana? Melahirkan anak. Melahirkan anak. Kalau hewan ada 2 macam itu. Bertelur beranak. Bertelur dan beranak. Bertelur bagaimana? Apa aja hewannya? Ayam. Ayam bertelur. Apalagi yang bertelur? Coba. Cecek? Ular. Apalagi? Mori yang bertelur. Burung. Apalagi yang bertelur? Bebek. Apalagi yang bertelur? Apa ya? Ikan. Apalagi? Beruduk. Apalagi? Yang bertelur dia, bertelur. Anjing. Kalau anjing bukan bertelur dia. Cacing aja cacing. Kura-kura ya bertelur dulu. Cicak, apanya kan? Itu bertelur. Kalau sistem melahirkan khusus hewan apa? Yang dibilang itu tadi apa? Anjing, apalagi? Kucing, babi, singa, harimau, gajah, apalagi? Sapi, kuda, apalagi? Kerbau, serigala, kancing dan lain sebagainya. Kalau terlalu banyak nanti lupa kita. Oke. Itu berkembang biak khusus hewan. Tumbuhan berkembang biak dengan biji dan tunas dan spora. Tumbuhan. Oke, kita ambil contoh konkara. Bagaimana dia berkembang biak? Melalui biji. Apalagi melalui biji? Tumbuhan. Apa? Tumbuhan yang berkembang biaknya melalui bijinya. Biji. Tomat, cabai, semangka, apalagi? Mangga, biji kan? Iya kan? Jambu, betul Rizzo. Strawberry, apalagi? Pepaya, apalagi? Apel, manggis, bukan mangga. Salah. Pakai biji dia kan? Kalau misalnya dikatakan tumbuhan berkembang biak dengan tunas, apa itu? Apa ada yang tahu?
tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas? Apa? Pisang. Nah, itu salah satu contohnya. Bertunas dia, menyebar kembang biak. Oke, next. Selanjutnya, mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup membuang sisa-sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Jika tidak dibuang, zat sisa ini bisa menjadi racun. Kalau kita hari ini sudah makan, mungkin besok kita kita buang. Itu namanya mengeluarkan zat sisa atau apa tadi? Ekskresi. Nah, itu bahasa gaulnya. Mungkin hari ini kita makan ayam misalnya. Satu aja kita makan ayam. Kan? Apakah besoknya yang keluar ayam? Terus apa? Nah, itu kan. Jadi karena ada hari ini kita makan ayam, berarti besoknya pasti yang keluar bukan ayam kan? Mengapa begitu? Karena di dalam tubuh kita ada yang memproses. Ada yang boleh bermaksud mesin. Nah, itu kan mereka main di dalam, ada mesin penggiling. Nah, begitu dia. Manusia dan hewan mengeluarkan keringat, urin dan karbon dioksida saat bernapas. Tumbuhan mengeluarkan oksigen saat fotosintesis. Oke. Begitulah ciri-ciri makhluk hidup. Begitulah dia. Ada tuh. Jadi harapan Bapak semuanya sudah ada di pikiran anak-anak kami semua. Baik, saat ini karena kita sudah, Bapak yakin kalian sudah memahami semua apa yang sudah Bapak ajarkan. Sekarang kita masuk tugas ke kelompok. Ini Bapak hunjuk kelompok 1. Ini Bapak hunjuk kelompok 2. Nah, ini Bapak bagikan aja LKPD-nya ya, LKPD kelompoknya. Nah, coba lihat, mungkin kalian lihat gambar kalian. Nah, lihat garis, kalian lihat ya, lihat. Sudah, kalian kerjakan itu. Ada 3 pertanyaan, ada kan? Ada 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan di sini, 3 pertanyaan. 1, 2, 3. Itu kalian kerjakan ya. Kalian presentasikan nanti. Kalian presentasikan. Ini ada. 1, 2, 3. Itu kalian presentasikan ya. Oke? Bapak beri waktu kalian untuk berdiskusi kelompok. Cece, coba geser di sini kamu kalian. Oke? Kerjakan ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Nah, kerjakan ya, kerjasama. Tidak boleh ada yang melihat temannya karena sudah dikatakan kerja kelompok, berarti satu orang aja yang kerja Pak. Satu orang aja yang mengerjakan Pak. Tidak boleh ya. Ini nanti setiap satu kelompok menampilkan hasil kerja kalian. Kalian menampilkan itu semua nanti. Baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Baik. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Yaitu setiap kelompok berdiskusi untuk membandingkan ciri-ciri yang mereka temukan dan menuliskannya di LKPD. Di situ ada pertanyaan tematiknya. Pertanyaan tematik di situ ada ya. Oke, baik. Sudah? Oke, baik. Silakan kelompok 1 menampilkan hasil kerja kelompok mereka. Siapa yang menjadi tulisan kelompok 1? Oh iya, silakan. Silakan tampilkan.
Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Nah, itu jawaban dari kelompok satu. Sebelum itu dulu, ini ada di atas foto. Apa ini dulu? Apa ini? Ular. Ini Robot. Nah, kedua, ini adakah perbedaan mereka? Apakah ini disebut makhluk hidup? Ya. Apakah ini disebut makhluk hidup? Ya. Tidak. Karena ia dikendalikan oleh mesin. Siapa yang membuat mesin? Manusia. Nah, itu bedanya. Baik. Sebelum biar lebih segar kita, sebelum kita menampilkan kelompok 2, ini yang kita tunggu nanti kelompok 2 ya. Kita ice breaking dulu. Siapa yang pimpin kita? Kane. Oke, silakan. Ice breaking. Sukses. Berdiri semua berdiri. Semangat ya. Semangat. Goyang-goyang dulu. Nah, mantap. Sukses. Di hatiku ada cinta. Di bibirku ada doa. Di tanganku ada karya. Sukses, sukses, ya. Oke, mantap. Mantap. Sekarang kita masuk di bagian kelompok 2. Silakan menampilkan hasil kerja keras. Ya kan? Hasil kerja keras kan? Ya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. 1. Perbedaan robot dan ular. 1. Robot buatan manusia sedangkan ular adalah makhluk hidup. 2. Robot dirancang untuk melakukan tugas tertentu sedangkan ular bergerak secara alami atau bebas. 3. Robot tidak memiliki kesadaran sedangkan ular memiliki indera. 2. Ciri-ciri yang sama antara robot dan ular. 1. Bentuk tubuh yang panjang dan lentur. 2. Gerakan yang mirip. 3. Kemampuan menyesuaikan diri. 3. Mengapa robot tidak dikatakan sebagai makhluk hidup? 1. Tidak ada reproduksi alami. 2. Tidak ada respon alami terhadap rangsangan. 3. Tidak ada metabolisme. 4. Tidak tumbuh dan berkembang. Oke, baik. Tepuk tangan. Oke, baik. Itulah perbedaan robot dan ular. Perbedaan benda hidup dan benda mati. Oke, baik. Dari awal kita sudah pelajari tadi ciri-ciri makhluk hidup. Kita evaluasi kembali. Ya, Bapak tanya ya. Bapak tanya. Cece, besarkan suaranya nanti ya. Apa itu, bagaimana itu ciri-ciri makhluk hidup yang dinamakan bernafas? Itu di atas. Setiap makhluk hidup pasti bernafas. Pasti bernafas. Bernafas adalah proses mengambil oksigen. Nah, evaluasinya di sini apa aja tadi? Makhluk hidup. Apa aja tadi jenis-jenis makhluk hidup? Jenis-jenisnya? Hah? Hewan. Manusia. Tumbuhan. Oke, baik. Apakah hewan bisa memakan manusia? Bisa. Apakah manusia bisa memakan hewan? Bisa. Apakah tumbuhan bisa memakan manusia? Tidak. Apakah manusia bisa makan tumbuhan? Bisa. Oke, baik. Bapak yakin pembelajaran kita hari ini silakan dibaca-baca kembali. Ini sudah ada di buku paket, kalian pelajari di rumah ya. Kalian pelajari di rumah. Dan sebelum itu, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak akan memberikan tugas di rumah. Nah, tugas di rumah apa? Nah, di sini Bapak akan kasih tugas di rumahnya, yaitu LKPD yang akan
dikerjakan di rumah dan diserahkan sama Bapak besok. Ya, kami kerjakan tentang materi kita hari ini. Kalian pelajari di rumah dan kalian jawab pertanyaan. Ini Bapak bagikan pekerjaan di rumah, silakan dibawa besok. Ini Ridho, silakan dibaca dan dikerjakan di rumah. Baik, itu silakan baca-baca di rumah ya, silakan baca-baca. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan tanyakan kepada Bapak. Di materi yang sudah kita pelajari, adakah pertanyaan? Tidak. Adakah pertanyaan? Tidak. Adakah pertanyaan? Tidak. Oke, baik. Jadi karena tidak ada pertanyaan, pelajaran akan kita tutup. Sebentar lagi kita akan tutup pelajaran. Dan sebelum kita menutup pembelajaran, ya, kita akan memberikan peluang kalau ada pertanyaan dari siswa-siswi kami semua. Jadi ciri-ciri makhluk hidup ini tadi mungkin sudah kita 100% sudah kita ketahui. Ya, apa saja dia. Berarti kalau meja ini dikatakan makhluk hidup atau bukan? Dia termasuk benda mati. Kalau ini disebut apa? Benda mati. Benda mati. Benda hidup. Kalau misalnya, ini dia. Ini benda mati atau benda hidup ini? Hah? Benda mati. Karena dia dikendalikan oleh mesin. Jadi itu coba kita pelajari lebih detail lagi di dalam buku paket sudah Bapak katakan tadi, silakan pelajari bersama. Silakan dibaca-baca itu di dalam. Orvin, yang begitu. Bagus kan itu PR kita di rumah ya. PR kita di rumah. PR kita di rumah. Jadi silakan baca-baca di rumah. Baik, sekian saja pembelajaran kita. Kita akan tutup dengan doa, ya. Kita akan tutup dengan doa. Siapa yang memimpin kita berdoa dan bernyanyi seperti tadi? Kita mulai dengan berdoa dan kita tutup dengan berdoa. Nyanyi tadi dan doa tadi. Sama? Oke, mari. Coba ya. Silakan berdiri semua, berdiri. Silakan berdiri ya. Baik teman-teman, sebelum kita berpisah dari tempat ini, mari kita bernyanyi dan berdoa. Yesus kekasih jiwaku, tiga ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbit nama Amin. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk pembawa doa kita. Tepuk tangan dulu. Baik, silakan dulu. Sebelum kita tutup, kita explain dulu biar disikat. Coba.
pulang. Kalau pulang, sesampai di rumah, jangan tertahan di rumah kawan. Langsung ke rumah. Jangan tanya gaya-gaya di jalan. Hati-hati, di jalan raya banyak motor dan mobil. Perhatikan, kalau nyebrang, perhatikan ya. Lihat dulu kereta kiri kanan, atau ada kereta atau enggak. Oke? Itu nanti yang jalan kaki. Nah, sesudah sampai di rumah, apa yang perlu kita lakukan sampai di rumah? Salam orang tua. Seterusnya, tukar baju atau tukar pakaian. Seterusnya, makan. Seterusnya, istirahat atau tidur. Setelah itu kembali belajar. Coba gali, ini ada PR kita. Nah, coba dipelajari. Nah, setelah itu boleh lagi beraktivitas membantu orang tua. Sekian saja yang Bapak sampaikan dalam awal pembelajaran kita. Semoga ada satu hal yang masih lengket di kepala siswa-siswi kami semua. Sekian saja Bapak ucapkan, terima kasih. Selamat siang.